pihak yang benar. Mau siapapun Anda, mau siapapun kami, kita semua adalah satu. Kita semua adalah rakyat Indonesia. Biar berbeda-beda, tetap satu. Jangan sampai kemudian kita terpecah belah. Sama-sama Allahu Akbar. Saya sih punya harapan ya. Mungkin Anda juga punya harapan yang sama, bahwa dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti yang berlaga adalah orang-orang yang memang punya ambisi untuk memajukan bangsa dengan cara memiliki kekuasaan. Bukan orang-orang yang sekedar ingin menjadi presiden dengan menghalalkan segala cara. Jadi kalaupun nanti ada perdebatan, baik antar kandidat maupun dengan pendukung kandidat, maka itu betul-betul debat antara calon presiden, bukan perdebatan lain-lain. Jadi perdebatannya soal gagasan, soal track record, soal pengalaman, integritas, serta perdebatan program kerja. Perdebatan ini kira-kira bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang relatif objektif, bukan perdebatan yang kontraproduktif. Misalnya perdebatan soal penghuni surga sama penghuni neraka, atau perdebatan antara partai Allah dengan partai non-Allah, perdebatan antara kelompok pribumi dan non-pribumi, perdebatan antara muslim dengan kafir, perdebatan antara kiri dan kanan dan sebagainya. Yang perdebatan-perdebatan itu, ukuran-ukuran mana yang baik, mana yang buruk, itu nggak bisa kita rundingkan. Kita nggak bisa duduk bersama untuk menilai ini loh yang lebih baik, sebab itu kan keyakinan. Jadi kalau sudah keyakinan itu, mungkin hanya diri kita yang bisa terima, sementara nggak bisa diuji kebenarannya oleh manusia lain. Nah, di 2024, ini nggak boleh terjadi lagi, sebab 2014, 2019, ini yang dominan. Ini yang dominan jadi perdebatan sehingga bangsa kita terancam pecah. Karena tidak ada satupun relevansi perdebatan-perdebatan itu dengan kemajuan bangsa. Presidennya bisa saja kita dapat, tapi luka akibat pembelahan dan perpecahan bangsa akan sulit diobati. Jangankan negara-negara yang masih muda demokrasinya kayak kita, negara yang sudah ratusan tahun berdemokrasi pun terancam broken, terancam fail ketika isu-isu ini menjadi bahan perdebatan dalam kontestasi politik. Amerika jadi contoh yang paling baik, itu kan kampiun demokrasi. Nah, jadi sekarang sudah saatnya kita mengeliminir orang-orang yang pernah terlibat atau pernah dengan senang hati atau pura-pura terpaksa dalam mendungangi isu-isu kontraproduktif ini. Meskipun hasil survei orang-orang yang pernah menunggangi isu ini itu lebih baik, lebih tinggi dibandingkan kandidat-kandidat lain, tapi bisa saja hari ini kita cari orang lain. Sebab begini, orang-orang ini yang pernah mendungangi isu ini hari ini kelihatan seolah-olah sudah bertobat ini. Tapi ini kan candu. Sudah ada captive marketnya sendiri. Orang yang pernah melakukan atau tergoda untuk mendungangi isu-isu yang tidak produktif ini akan tergoda kembali mencobanya. Sebab ini kan cara yang paling gampang dan paling mudah untuk mendapatkan pendukung, karena captive marketnya sudah ada. Jadi bibit orang gila di kalangan pemilih ini tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, dan itu akan jadi captive market orang-orang yang menggunakan isu ini. Jadi kita perlu menyerukan kepada partai-partai politik untuk jangan ambil lagi resiko yang seperti 2014, 2019. Ini nggak cuma soal siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam jangka pendek, tapi jangka panjang anak-anak Anda akan hidup dalam situasi republik yang seperti apa. Anak cucu Anda nanti akan menikmati Indonesia yang kayak gimana kalau misalnya masih bertahan dengan menggunakan isu ini. Toh di antara orang-orang ini juga nggak ada yang betul-betul istimewa elektabilitasnya. Kan hanya ada yang belasan persen, ada yang paling tinggi 20-an persen.
Dan ini tentu nggak bisa menang. 20-an% ini nggak mungkin menang. Jadi kalau ada berita yang nulis, kalau hari ini yang menang, hari ini ada pilpres yang menang pasti Prabowo, ya salah itu. Karena untuk menang pilpres itu butuh lebih dari 50%. Dan angka tertinggi hari ini kan hanya 20%. Jadi begini, saya amat yakin ya masih ada stok calon pemimpin yang relatif konsisten berada dalam isu-isu yang produktif dan tidak pernah tertarik untuk terlibat menggunakan isu-isu yang kontraproduktif macam itu. Nah, secara kemampuan dia memenuhi syarat, tapi mungkin namanya belum muncul, elektabilitasnya belum ada. Tapi ini kan dunia yang sudah amat terbuka ya. Dunia ini ada dalam genggaman netizen. Jadi netizen yang budiman itu tentu amat jago lah, mengulik-ngulik, menemukan. Kalau ketemu tokohnya yang cocok, mereka tuh juga sangat jago untuk membesarkan nama orang tersebut. Ya, mumpung masih jauh-jauh hari. Kalau jauh-jauh hari kita masih bisa memperbaiki atau memitigasi supaya hal-hal buruk itu nggak kejadian. Tapi kalau nanti sudah 2024 dan calon-calonnya udah terlanjur diumumkan, masih itu lagi, atau orang-orang yang pernah terbukti menggunakan isu-isu yang kontraproduktif itu dalam pemilihan, ya Indonesia bisa wassalam. Amerika aja terancam broken, apalagi Indonesia yang masih sangat muda demokrasinya.